Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak berhubungan dengan tugas PPG saya, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah, terutama di sekolah tempat saya bekerja Pak, di SMK Balai Utara. Jadi salah satu tugas saya itu mewawancarai pakar dan ada juga kepala sekolah, ada juga guru dan wakasek, kemudian pengawas. Jadi pakar saya satu kali dengan pengawas Pak. Ya, sebelumnya Pak bisa perkenalkan dulu Pak. Saya nama Salman Sabia, pengawas SMA SMK Provinsi Sulawesi Tengah yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Ya. Demikian. Terima kasih Pak. Kita langsung saja. Jadi setelah saya melakukan tugas sebelumnya Pak, saya mau mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu. Yang pertama tentang ternyata di sekolah itu kurang aplikasi nilai-nilai Pancasila siswa Pak di sekolah. Kira-kira faktornya apa itu Pak? Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Di penerapan nilai-nilai Pancasila itu kurang diimplementasikan di sekolah, ya, karena pada umumnya siswa tidak mendapatkan contoh barangkali, ya, tidak mendapatkan contoh dari lingkungan sekitarnya, ya, dari orang dewasa kira-kira seperti itu kan. Jadi harus, karena pembentukan karakter memang lebih banyak harus diberi contoh buat mereka. Jadi begitu Pak. Ya. Jadi tidak adanya contoh dari orang dewasa di lingkungan sekitar Pak. Kalau begitu Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini kan tugas Pak itu sebagai pengawas Pak. Pak sering menemukan, mungkin Pak sering menemukan, dan saya sendiri Pak salah satunya, guru itu memiliki kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran Pak. Kemudian sekaligus juga misalnya perangkatnya sudah jadi Pak, tapi dalam aksinya di kelas Pak, dalam pembelajaran di kelas ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPP. Itu Pak disebabkan oleh apa Pak? Pertama, penyusunan perangkat pembelajaran sebenarnya tidak ada yang susah kan, ya. Karena sistematika perangkat pembelajaran sekarang kan agak lebih sederhana. Tapi mungkin yang bermasalah adalah penguasaan terhadap model-model pembelajaran, sehingga sebagian besar guru itu hanya mengambil RPP atau perangkat pembelajaran yang sudah jadi. Pak. Nah, dan selanjutnya RPP yang diambil tersebut atau di copy paste tersebut tidak bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi RPP hanya menjadi kebutuhan administrasi bagi guru dan tidak dilaksanakan di dalam kelas. Iya Pak, terutama kan kalau copy paste dari apa kondisi tidak sesuai Pak. Jadi tidak sesuai karena hanya mengambil dari internet dan lain sebagainya dan tidak disesuaikan dengan kondisi sekolah sehingga tidak bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Saran Bapak bagaimana? Sarannya sebaiknya guru melaksanakan penyusunan RPP secara mandiri sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa yang ada di sekolah tersebut. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikut itu tentang guru kadangkala menciptakan pembelajaran, atau bukan kadangkala tapi sering Pak, menciptakan pembelajaran yang monoton atau sama rata terhadap semua siswa. Hal ini misalnya kan di dalam kelas itu kan ada siswa yang pintar, ada juga yang kemampuannya tidak terlalu ini. Itu bagaimana Pak? Apa yang menyebabkan Pak? Ya, sebaiknya guru harus melakukan penilaian awal terhadap kemampuan siswa untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masing-masing siswa itu, sehingga dalam proses pembelajaran guru harus bisa membedakan kan siswa berdasarkan kemampuan yang dimiliki, karena memang dasarnya kemampuan siswa itu kan berbeda sebagai kodrat manusia kan, bahwa semua manusia punya kemampuan yang berbeda-beda.
guru harus beradaptasi dengan kemampuan itu kan. Oh iya. Selanjutnya Pak, pada saat pembelajaran itu siswa kurang memiliki minat belajar atau tidak semangat belajar ketika mengikuti pelajaran. Pada saat pembelajaran misalnya guru kalau kasih pertanyaan ke siswa, siswa tidak menjawab atau bahkan siswa tidak bertanya, begitu Pak. Jadi kira-kira disebabkan oleh apa Pak? Ya, minat itu pertama tentu dipengaruhi oleh motivasi kan, motivasi dari diri siswa atau dari orang tua atau dari lingkungannya. Kemudian yang kedua, mungkin model pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik bagi siswa kan, sehingga siswa tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran yang dilakukan oleh guru kan. Iya Pak. Itu kira-kira. Jadi saran Bapak kira-kira? Ya, saran saya ya sebaiknya guru mungkin di samping memotivasi terus siswa, tapi guru juga berusaha menggunakan model-model pembelajaran yang lebih bervariasi kan, ya, sehingga bisa menarik minat belajar siswa. Iya, Pak. Seperti itu. Ya, selanjutnya Pak, tentang siswa yang kurang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS Pak. Itu bagaimana Pak? Solusinya untuk melatih orang berpikir tingkat tinggi memang perlu latihan yang lebih banyak ya, walaupun kemampuan siswa tentu berbeda-beda, tapi dengan latihan yang lebih rutin lama-kelamaan siswa akan mulai bisa beradaptasi dengan model-model soal yang dalam tingkatan yang lebih tinggi. Seperti itu Pak. Selanjutnya tentang ini, siswa mengalami kesulitan belajar dalam mata pelajaran biologi Pak, dan tidak punya keterampilan untuk melakukan praktikum di laboratorium. Itu yang di sekolah Pak. Kalau kesulitan belajar biologi ya pada umumnya itu kalau materi hanya banyak diberikan dalam bentuk teori kan, teori saja. Ya, sehingga memang pembelajaran biologi sangat membutuhkan praktikum, apalagi pada materi-materi tertentu. Jadi tanpa pelaksanaan praktikum maka ilmu ya atau pengetahuan yang ada di itu menjadi tidak nyata kan, iya, sehingga guru siswa tidak terlalu bisa memahami dengan baik materi tersebut. Jadi seharusnya Pak bagaimana? Jadi seharusnya ya guru harus melaksanakan pembelajaran yang berbasis praktek, apakah menggunakan lingkungan sebagai sarana praktek atau mungkin kalau tersedia laboratorium bisa dimanfaatkan atau dilaksanakan praktikum laboratorium kan. Iya. Seperti itu. Berarti ada hubungannya dengan ini kurangnya pembelajaran yang kontekstual Pak ya? Ya seperti itu. Jadi memang itu yang didorong sekarang untuk pelaksanaan pembelajaran kontekstual kan, yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Iya Pak. Dan sesuai dengan kebutuhan anak. Sesuai dengan kebutuhan anak. Oke Pak, kita beralih ke pertanyaan yang terakhir Pak. Ya, ketika dihadapkan pada masalah, siswa kurang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Itu disebabkan karena apa? Faktornya adalah siswa tidak dibiasakan untuk mengatasi masalah. Karena metode pembelajaran yang banyak digunakan itu adalah metode pembelajaran yang membuat siswa pasif. Sehingga ya siswa saya katakan bahwa siswa memang tidak terbiasa untuk diberi kesempatan untuk membuat sebuah masalah, kemudian nanti dia mencari solusi atas masalah tersebut, sehingga pada akhirnya adalah yang harus dilakukan oleh guru adalah membuat metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Ya, kalau untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk mengatasi masalah, mungkin salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah pembelajaran problem basic learning kan. Problem basic learning Pak. Iya Pak, saya kira itu saja pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Dan sudah sangat membantu saya untuk mengikuti PPG ini karena salah satu syaratnya itu. Ya, makasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.